Hai. Nah, gimana? Kalian familiar kan dengan kayak gini? Iya, biasanya kita kayak gini buat apa namanya ngeledekin bayi. Tapi benar deh. Kayaknya nggak enak deh kalau pembahasannya hitam putih. Yeay. Karena pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif bayi. Seperti apa aja perkembangannya? Karena perkembangan bayi itu meliputi dari masa gizinya, masa pertumbuhan tinggi badannya maupun beratnya. Sementara kognitif itu memengaruhi dari pola pikirnya maupun dari otaknya, seperti indera penciuman maupun pola pikirnya. Dan juga perlahan-lahan bayi juga akan bisa mulai berjalan dan mulai mengenali keadaan sekitarnya. Penasaran gimana? Kita lihat sekarang. Permulaan biologis pada manusia. Sebelumnya, ada yang namanya gen dan kromosom. Gen-gen itu tidak hanya berkolaborasi, gen-gen itu bersifat tahan lama. Bagaimana gen-gen itu memiliki kemampuan untuk mewariskan dari satu generasi-generasi berikutnya dan kemudian terkandung dalam keseluruhan sel tubuh yang berjumlah triliunan itu? Yaitu terdapat 3 proses yang menjelaskan inti dari fakta ini, yaitu mitosis, meiosis, dan juga pembuahan. Mitosis yaitu semua sel yang terdapat di dalam tubuh Anda kecuali sel sperma dan telur memiliki 46 kromosom yang terdiri atas 23 pasang. Sel-sel ini dihasilkan melalui sebuah proses yang disebut mitosis. Selanjutnya ada meiosis, suatu jenis pembelahan sel yang berbeda. Meiosis membentuk sel telur dan sel sperma atau yang disebut sebagai gamet. Selama meiosis, sebuah sel dari testis pada laki-laki atau ovarium pada perempuan juga menggandakan kromosom-kromosomnya. Kemudian membelah 2 kali sehingga terbentuklah 4 sel. Masing-masing hanya memiliki setengah materi genetik dari sel orang tua. Pada akhir meiosis, masing-masing telur atau sperma memiliki 23 kromosom yang tidak berpasangan. Sebelum ke masa pembuahan, ada juga yang namanya masa prenatal atau periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Pada periode ini terjadi perkembangan yang relatif singkat, namun pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Perkembangan dan kehidupan manusia dimulai dari masa prenatal, yakni sejak terjadinya pembuahan sel telur wanita dan sel sperma laki-laki dan terbentuknya sebuah zigot, dan saat itulah terjadi pembuahan. Bagaimana tahap-tahapannya? Tahap 1 yaitu ada yang disebut sebagai tahap germinal. Tahap germinal atau yang sering disebut sebagai periode zigot, ovum atau periode nutfah adalah awal periode kejadian manusia. Periode ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Saat itu, sel sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang disebut blastokis. Setelah 3 hari, blastokis mengandung sekitar 60 sel. Pada saat terjadinya pembelahan, blastokis ini mengapung dan berproses di sepanjang tuba falopi. Blastokis berisi cairan yang cepat mengalami perubahan penting. Blastokis ini dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan juga lapisan bawah. Blastokis yang telah tertanam dalam dinding rahim inilah yang disebut embrio dan menjadi akhir dari tahap germinal. Tahap kedua yaitu tahap embrionik, yang dalam psikologi Islam disebut alaqah, yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahapan ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu, ditandai dengan perubahan organ utama dan juga sistem fisiologis. Ukuran panjangnya sekitar 1 inci. Pada tahap ini pertumbuhan terjadi dalam 2 pola, yaitu cephalocaudal dan proximodistal. Dalam tahap ini juga terdapat 3 sarana yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan juga tali pusar.
Tahap embrio ini juga ditandai dengan perkembangan sistem saraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Pada umur 8-9 minggu perubahan janin semakin terlihat jelas. Tahap ketiga dari perkembangan masa prenatal adalah tahap janin yang dalam psikologi Islam disebut mudghah. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu kehamilan embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahapan ini ciri-ciri fisik orang dewasa mulai terlihat jelas. Pada tahap ini panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya 3/4 ons yang spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan juga jantungnya mulai berdenyut. Pada masa itu juga janin telah mampu mendengar atau responsif terhadap stimulasi terhadap lingkungan eksternal, terutama sekali terhadap pola-pola suara. Dan setelah 9 bulan di kandungan, maka lahirlah seorang manusia.